Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang Perjanjian Lama, kita telah sampai pada Kitab Ester yang merupakan salah satu kitab sejarah Perjanjian Lama. Hari ini mudah-mudahan kita akan mulai mempelajari pasal 1, di mana kita sudah memberikan pengantar tentang Kitab Ester di episode sebelumnya. Dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu kitab yang dinamai menurut nama seorang wanita. Ada kitab lain yang dinamai menurut nama seorang wanita, yaitu Ruth. Ini adalah kitab Ester yang berbicara tentang pemeliharaan Tuhan atas umatnya dalam periode kuno. Ketika mereka ditawan, meskipun tidak ada tindakan untuk kembali ke tanah Yehuda, bahkan setelah mendengar panggilan itu. Dan meskipun berada dalam kondisi rohani yang sangat buruk, mereka tidak kehilangan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah judul pasal ini. Mudah-mudahan hari ini kita akan mulai belajar pasal yang pertama. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio. Yang pertama, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Efraim Fahri, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, kami menyambut, selamat datang. Beberapa pesan pemirsa, Tony Charbel dari Lebanon dan Ebtisam Kaisar dari Mesir telah mengirimkan pesan kepada kami. Tony berkata, terima kasih banyak, programnya jadi lebih menakjubkan. Dan ini adalah berkat bagi keluarga saya dan saya di negeri asing saya, karena saya beremigrasi dari Lebanon ke Australia. Jadi kami belum bisa ke gereja sampai Tuhan membuka mata kami pada program yang membawa kita di hadapan Alkitab. Program Semua Kitab Suci yang luar biasa ini memberikan begitu banyak pemahaman bagi kami. Terima kasih untuk surat Anda, kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa program ini memberikan manfaat spiritual yang besar bagi Anda. Tapi kami juga berdoa bahwa Tuhan membuka mata Anda kepada gereja Anda di mana Anda dapat menikmati ibadah bersama dengan anggota tubuh Kristus lain. Ada juga pesan dari Ebtisam Kaisar dari Mesir yang mengatakan, yang terhormat yang bertanggung jawab atas program ini, Tuhan mengutus Anda kepada kami di saat kelaparan, setelah gereja telah kehilangan firman Allah, diganti dengan teori dan pendapat manusia. Anda telah membuka kembali Alkitab bagi kami. Kami juga berdoa agar Tuhan membantu para pendeta, pelayan, pembicara, dimanapun berada. Kami juga berdoa agar Tuhan membantu para pendeta, para pelayan Tuhan, para pembicara dimanapun berada, siapapun yang diberi tanggung jawab, untuk memberi makan umat Tuhan, saya berdoa agar Tuhan menuntun mereka kembali ke Alkitab yang kudus, bukan teori manusia. Alkitab hanya bukan pendapat individu, inilah yang membuat para pemuda bertumbuh. Hanyalah Alkitab yang mampu membuka pikiran dan mencerahkan jalan. Terima kasih atas pesan Anda. Dr. Fayez, mari kita kembali ke Alkitab, yaitu Kitab Ester pasal 1. Dan sebelum kita membaca beberapa ayat dari pasal ini, raja yang disebutkan di sini adalah Raja Ahasiweros. Mohon beritahu kami, siapakah raja ini? Apa yang dikisahkan sejarah tentangnya sebelum kita masuk lebih dalam ke kitab ini? Dia disebut Ahasiweros sebanyak 29 kali dalam kitab ini dan disebut sebagai raja sebanyak 188 kali. Namun sebenarnya Ahasiweros bukanlah namanya, melainkan gelar yang berarti raja terbesar atau raja segala raja. Gelar yang diberikan ke semua Itu adalah raja. gelar yang diberikan kepada semua raja. Mirip dengan Kaisar Mirip dengan pada Kaisar Romawi untuk orang dan Romawi dan Firaun Firaun pada untuk orang Mesir. Mesir dan Abimelek untuk orang Filistin. Tetapi nama aslinya tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi sejarah menyatakan bahwa nama aslinya adalah Xerxes dan dia adalah seorang raja besar yang memerintah lebih dari 127 provinsi dan di akhir hidupnya hal-hal mulai mengarah ke Kaisaran Yunani yang mulai mendapatkan kekuasaan yang terhadapnya. Dia berperang dan dikalahkan, dan kekalahan ini membuka jalan bagi Kaisaran Yunani, kerajaan ketiga yang kepadanya segalanya diserahkan di masa bangsa-bangsa
kafir dan ia mulai mendapatkan kekuasaan dan kemudian semuanya berbalik kepada Kekaisaran Romawi. Jadi dia memerintah lebih dari 127 provinsi, yang berarti Ya, negara bagian atau ya, negara, yaitu dari India sampai dengan Kush atau ya, Ethiopia. ya. Saudara Efraim, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai dengan Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tata kerajaannya di dalam benteng Susan pada tahun yang ketiga, dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ayat 8, adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja, untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Cetar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak mengindahkan suaminya. Apabila dikisahkan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Kisah yang menarik, Saudara Efraim. Dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Raja Ahasiweros mengadakan pesta yang memakan waktu sampai dengan 6 bulan, 180 hari. 180 hari? Ya, Mengapa? dia sebenarnya mengumpulkan semua pemimpin dan pejabat kerajaan dalam pesta besar itu selama 180 hari untuk meyakinkan mereka menyerang Yunani dan untuk memamerkan kuasa dan kekuatannya. Ya, Tentu ini ini adalah sejarah, sejarah. tetapi tidak disebutkan dalam pasal Juga ini. dalam sejarah disebutkan bahwa terjadi perang antara kerajaan ini dengan Yunani pada tahun 490 sebelum Masehi. Dan ayah Ahasiweros dikalahkan. Untuk ayah Jadi raja. sepertinya itu adalah reaksi balas dendam dan ingin memamerkan kekuatan dan kehebatannya melalui perayaan ini. Tapi tangan Tuhan ada di sana. Karena itu adalah paku terakhir di peti matinya, karena setelah itu sebagai reaksi dari kekaisaran Yunani, didirikanlah di atas reruntuhan kerajaan Persia. Ini adalah pesta untuk mendapatkan suara dan opini dan untuk menyemangati bangsa karena sebentar lagi akan menghadapi peperangan antara Media dan Persia dan Yunani. Saudara Fayez, pesta semacam itu Ya. berlangsung 180 hari, tidak hanya beberapa hari. Dan kemudian,
Dilanjutkan 7 hari lagi. Dan kemudian ada 7 Dan hari ada juga lagi. pesta pada waktu yang sama untuk para wanita yang diadakan oleh istrinya Ratu Wasti. Jadi, ini sungguh mewah. 180 hari diikuti 7 hari dan pesta untuk para wanita juga. Dan pesta ini berakhir dengan raja dan ratu dipisahkan. Mohon ceritakan tentang pesta para pria. Dan bagaimana mereka diadakan? Ada sebuah hukum yang mengatakan dan kesenangan orang munafik hanyalah sesat dan tidak ada kedamaian, kata Tuhan untuk yang jahat. Dan kegembiraan duniawi selalu berakhir dengan kesedihan. Misalnya pesta yang diadakan Belsazar berakhir dengan jatuhnya kerajaannya dan Daniel memberitahu dia bahwa Tuhan telah menghitung kerajaannya dan menghabiskannya karena Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Pesta yang diadakan Herodes berakhir dengan sangat buruk saat kepala Yohanes Pembaptis dipersembahkan di atas piring untuk memuaskan seorang gadis jahat yang disuruh oleh ibunya. Jadi dia memberitahunya, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Jadi ini adalah kesenangan duniawi. Ini berakhir dengan kesedihan dan masalah. Dan Tuhan tidak pernah menipu kita, tapi mengatakan bahwa begitulah cara kerjanya dunia. Dan kegembiraannya berakhir sedemikian rupa. Dunia ini penuh dengan rupa-rupa kehancuran. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Saya perhatikan bahwa Wasti telah dianiaya. Ini semua tentang dia menolak diperlakukan sebagai properti Ahasiweros yang bisa dia banggakan. Dia hanya menolak untuk datang ke sana karena istri bukanlah harta. Tampaknya Ihab adalah seorang feminis. Tampaknya Wasti diperlakukan dengan tidak adil. Dia merasa raja ingin memamerkannya di hadapan semua orang hanya sebagai komoditas saja. Apakah reaksinya benar ataukah salah? Lihat raja mabuk karena dia minum anggur, Mabuk. ya, dan mabuk. Dan tentu saja seorang pria mabuk tidak cukup sadar karena kehilangan stabilitas mentalnya. Jadi saya melihat bahwa perintah itu sendiri tidak masuk akal. Apa Ya. maksudnya? Seorang pria baik pangeran, pejabat, dan bangsawan untuk melihat kecantikan istrinya. Mungkin dia ingin menyombongkan dirinya di hadapan orang. Dan saya pikir begitu. Menurut saya Ratu Wasti menolak perintahnya merupakan keputusan yang tepat karena itu merupakan perintah yang tidak logis. Namun akan bijaksana jika dia mencoba untuk menyelamatkan situasi. Maksud saya perintah ini memang tidak sesuai, tapi karena dia adalah kepala seluruh kerajaan dan dia adalah suaminya, Wasti seharusnya bertindak dengan lebih bijaksana untuk menghindari masalah dan konsekuensi menolak perintah semacam itu. Tapi jangan pernah lupakan bahwa tangan Tuhan bekerja dimanapun. Jadi apa tindakan seharusnya yang paling tepat untuk dilakukannya? Mungkin dia mengikuti perintah raja namun dengan batasan tertentu dan pada saat yang sama dia masih akan menyelamatkan kecantikannya. Ini adalah sudut pandang pribadi saya, tapi tetap saja di semua tingkatan apapun ini tidak pernah merupakan perintah yang logis atau masuk akal, sedangkan untuk sisi praktisnya kita tidak boleh lupa bahwa kita harus menunjukkan keindahan moral kita sebagai gereja dan individu. Keindahan Kristus dalam kita harus diperlihatkan pada seluruh dunia dan semua orang. Saudara Fayez ingin menambahkan? Saya membandingkannya dengan Abigail, di mana suaminya mabuk dan tidak sadarkan diri, jahat, bodoh, dan kejam, tetapi ketika ada masalah, dia bertindak dengan cara yang sangat bijaksana dan mencoba menyelesaikan masalah. Dan datang kepada Daud dan terus mengatakan kata-kata manis kepadanya yang membuat tangannya lumpuh dan berubah pikiran dari apa yang akan dilakukan pada Nabal. Jadi saya melihat bahwa Wasti harus menunjukkan pendudukan diri karena bahkan ketetapan yang dikeluarkan setelah itu mengajak setiap perempuan untuk tunduk pada suaminya. Dia harus tunduk dan menetapkan beberapa batasan bagaimana dia akan tampil di pesta itu. Pakaiannya di mana dia akan muncul di hadapan orang-orang ini. Dia harus tampil sopan, berbudi luhur, dan terhormat. Dan pada saat yang sama, dia akan mematuhi suaminya dan menunjukkan pendudukan diri dan menghindari terjadinya masalah. Oke, saya ingin menerapkan apa yang dikatakan pada hubungan antara suami dan istri. Maksud saya, apa yang Alkitab katakan kepada para istri tentang tunduk pada laki-laki mereka dan apa artinya laki-laki. Tetapi jika kita fokus pada wanita di sini, bagaimana seorang wanita tunduk pada suaminya? Apa batasannya?
Apa itu penundukan diri dan apakah batasannya? Ada ayat yang menetapkan batas-batas tersebut, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi batas-batas seorang istri menuruti suaminya tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Jadi ini Bukan bukan penundukan penundukan mutlak. yang mutlak, Tentu bukan saja penundukan mutlak. tidak. Ini maksudnya tunduk pada Tuhan. Dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya tadi mengatakan bahwa di satu sisi Wasti benar karena perintahnya tidak logis, tapi di sisi lain seperti yang kita bahas tadi, dia harus bertindak dengan cara lebih bijaksana untuk menghindari masalah yang mungkin saja terjadi. Oke, pertanyaan Ihab mewakili bagian lain yang belum kita tangani, yaitu beberapa laki-laki menganggap istri mereka sebagai properti yang mereka tangani sesuka mereka. Seperti memamerkannya di depan orang atau bahkan menyembunyikannya dari orang dan dia bertindak sebagaimana dia adalah miliknya. Bagaimana pandangan Alkitab tentang wanita ataupun istri? Kitab suci mengatakan bahwa seorang wanita mewakili tubuh suaminya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kita harus mencintai istri kita seperti Tuhan mencintai gereja. Kasih yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya memiliki pertanyaan hipotesis yang muncul di benak saya, apakah Ahasiweros akan memukul Wasti sang ratu karena sang istri tidak patuh padanya? Apakah ada ajaran dalam Alkitab yang membenarkan seorang pria memukul istrinya akibat tidak menaatinya atau tidak tunduk padanya? Tidak ada ajaran seperti itu. Namun firman Tuhan mengatakan, suami, kasihilah istrimu. Sama seperti kasih Kristus kepada jemaat. Juga Rasul Petrus berkata, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab Ya. tidak pernah orang membenci tubuhnya tapi mengasuh dan Tetapi merawatnya. mengasuhnya dan Jadi merawatnya. ada aturan dan norma dalam hubungan suami istri seperti yang direkomendasikan Alkitab. Tentu. Saya punya sesuatu untuk tambahkan. Silakan. Anda bertanya apakah mungkin Ahasiweros akan memukul Wasti atau tidak karena dia tidak mematuhinya. Saya pikir ya itu mungkin karena berbagai alasan. Pertama, dia bukan orang beriman dan mabuk. Dia tidak tahu apa-apa tentang kitab suci yang di dalamnya ada hukum surgawi ilahi tentang bagaimana seorang pria yang saleh mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya harus memperlakukan istrinya. Jadi mungkin Karena saja dia bukan orang menyakitinya. percaya dan mabuk. Karena Jadi dia bukan maksud orang yang Anda, beriman. setiap pria yang tidak memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, hidupnya belum berubah, bisa saja ia memukuli Ia mungkin istrinya. melakukan apa saja. Dan ini seperti perilaku orang gila yang melukai tubuhnya, Benar. orang yang kerasukan setan digerasa. Ya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kitab suci satu-satunya yang akan memberi Anda kekuatan untuk mengalahkan setan dalam perang Anda melawannya. Tanpa itu Anda pasti akan kalah. Jika jauh dari Kristus, Anda tidak akan pernah menemukan hidup selain di dalam Kristus. Dan jika Anda seorang percaya, Anda tidak akan menemukan bimbingan dan makanan selain di dalam kitab suci. Saya akan memberitahu semua orang yang tidak mempelajari kitab suci bahwa itu adalah kerugian besar, bahwa ada kitab yang luar biasa yang mencakup begitu banyak pengetahuan dan kebijaksanaan dan firman Tuhan kepada mereka dan mereka menghindari membacanya, jadi pasti ada kerugian besar di dalam kehidupan mereka semua. Cintai kitab suci dan itu akan membangun Anda. Saya akan memberitahu orang percaya yang tidak mempelajari kitab suci bahwa mereka tidak mencoba menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang mereka miliki hanyalah romansa. Untuk setiap hubungan membutuhkan usaha dan dengan memilih tidak berarti tidak ingin menggerakkan usaha dalam hubungan dengan Tuhan. Saya akan memberitahu mereka bahwa mereka akan kehilangan kehidupan kekal. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan saya adalah bahwa semua kisah yang disebutkan dalam pasal ini dikisahkan seolah-olah ada orang di dalam istana yang menyaksikan semuanya. Apakah ini berarti penulis kitabnya adalah salah satu dari peserta? Siapa penulis kitab itu? Apakah dia salah satu orang di istana yang mengisahkan semua kejadian itu? Saya pikir penulis kitab ini adalah Mordekai dan ada buktinya di pasal 9 kitab ini ayat 20. Meski bukan bukti yang kuat, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi.
di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat ataupun yang jauh. Tidak perlu penulis kitab itu mengalami insiden ini karena Alkitab mengatakan, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus berkata ide dan kata-kata. Jika tidak, Musa tidak akan menulis ratusan tahun setelah Musa tidak ada di penciptaan. sana selama penciptaan. Atau di taman tidak ada. Paulus tak akan menulis tentang mereka yang menentang Musa, menyebutkan nama mereka. Namun dia tidak ada di sana. Roh Kuduslah yang menulis menggunakan bejana inspirasi. Jadi bejana inspirasi tidak perlu hadir pada kejadian. Oke, ya. Dr. Faye, saya akan mengajukan pertanyaan. Setelah pesta besar itu, terjadi masalah opini publik. Konflik yang terjadi antara seorang laki-laki dan istrinya telah berubah menjadi kasus opini publik yang menyibukkan. Ya. Ratu tidak mematuhi raja dan akibatnya hubungan itu putus. Dan ada saran yang diberikan oleh salah satu dari 7 orang bijak di hadapan raja yang disebut Memukan. Mohon ceritakan tentang saran itu. Apa yang menyebabkan masalah bagi raja? Adalah dia mabuk dan sepertinya dia pemarah dan raja dalam kemarahannya. Ya, raja. Dia Raja? menciptakan masalah dan izinkan saya mengingatkan Anda tentang apa yang dikatakan oleh orang bijak. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota dan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini adalah masalah keluarga dan dia memperumitnya di hadapan semua orang sehingga menjadi opini publik. Dan terkadang kita melakukan hal yang sama. Masalahnya sederhana antara seorang pria dan istrinya diketahui oleh kedua keluarga dari kedua pasangan. Jadi orang harus bertindak dengan cara rasional dan tidak semuanya harus diketahui semua orang, hanya pasangan. Sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, tapi ini menjadi masalah opini publik dan orang-orang tampaknya memiliki masalah kekeluargaan. Mulai menginterferensi. Mereka sebenarnya ketakutan sendiri. Ya, dan anehnya masalah keluarga menjadi hal yang diisukan oleh para pemimpin tertinggi di negara itu. Ini sangat lucu, memang sangat lucu karena ini adalah masalah pribadi di dalam sebuah keluarga. Dan firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana menghadapi masalah seperti itu dan ini terjadi dalam hubungan antara orang beriman dan Tuhan melalui kitab suci. Firman Tuhan menetapkan semua hukum. Ia mengatur masalah keluarga dan bagaimana seorang pria dan istrinya harus bertindak. Tapi sayangnya orang mengerti bahwa mereka menemukan solusi untuk masalah melalui urutan atas. Tapi tidak, ini tidak akan terjadi, itu tidak akan bekerja demikian. Jadi Anda menasihati pasangan untuk menyimpan masalah mereka di dalam rumah mereka dan menanganinya secara pribadi, intern di antara mereka. Ya. Dan tidak menceritakan masalah tersebut bahkan kepada keluarga ataupun orang terdekatnya, kecuali untuk mencari nasihat dan beberapa orang khusus yang matang secara spiritual. Saya senang dengan Maria yang diberkati ketika dia sepertinya sedang berada di dapur pada pesta pernikahan di Kana di Galilea. Dan dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa ada masalah di rumah yang memiliki konsekuensi nyata. Saya suka dua hal tentang dia. Hal pertama adalah dia datang ke Tuhan Yesus Kristus dan berkata kepadanya mereka tidak memiliki anggur. Jadi dia beritahu dia tentang masalahnya dan kemudian dia mengatakan kepadanya waktuku belum tiba. Dia pergi ke para pelayan dan beritahu mereka apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah demikian. Jadi saya pikir inilah cara untuk memecahkan masalah apapun. Kita memberitahu Tuhan. Dan ketika dia mendengarkan dan beritahu kita apa yang harus dilakukan, kita patuh dan semua masalah akan terselesaikan jika kita setia pada apa yang telah diperintahkan untuk kita lakukan. Kita memiliki komentar dari hadirin. Kita telah membahas bahwa Wasti tidak menunjukkan ketundukannya kepada suaminya meskipun dia bisa melakukannya. Jadi apakah ketidaktaatan merupakan alasan yang baik untuk berpisah? Dan jika tidak, apa alasan perpisahan? Apakah ketidaktaatan menjadi alasan perpisahan? Dan jika tidak, apa alasan perpisahan? Apa alasan perceraian secara umum? Ada hukum ilahi yang mengatur tentang pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan ayat ini disebutkan sebanyak 7 kali. Dalam firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Efesus dan ini menegaskan bahwa tidak ada poligami dalam kekristenan. Karena sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu pria untuk satu wanita. Tidak ada poligami? Tidak ada poligami, satu pria untuk satu wanita dan juga tidak ada perpisahan karena kata bersatu. Berarti tidak ada pemisahan, itu adalah kata yang sangat kuat. Tetapi satu-satunya pengecualian adalah imoralitas seksual. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan antara seorang pria dan istrinya. Pemisahan kepala dari tubuh berarti kematian makhluk itu. Bukan begitu? Beberapa orang berpikir bahwa ada perceraian dalam perjanjian lama. Tidak ada di sana. Tidak ada hukum ilahi yang mengizinkan perceraian baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi Tuhan berkata, Musa karena kekerasan
hatimu mengizinkanmu. Tetapi sejak awal tidak demikian. Sejak awal tidak demikian. Dan jika Anda kembali ke kitab terakhir, Perjanjian Lama, kitab Maleaki, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Bercerai? Israel. Oke. Bagaimana bisa dua pribadi yang melambangkan Kristus dan gereja bercerai? Secara simbolis pasang suami istri melambangkan Kristus dan hubungannya dengan gereja. Oke. Jadi bagaimana akan ada pemisahan Jadi dalam dan pernikahan Kristen bagaimana akan ada tidak ada perceraian? namanya poligami, juga Tidak. tidak bercerai karena ini adalah satu kepala dan satu tubuh dan ini artinya satu makhluk hidup. Pemisahan antara kepala dan tubuh berarti matinya hubungan itu. Mohon beritahu kami apa manfaat yang Anda dapatkan dari episode ini. Kita melihat bahwa pesta dan kebahagiaan dunia mengarah pada kesedihan dan kesengsaraan atau kesusahan, tapi sukacita sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Benar. Ada lagi? Kita juga melihat bagaimana Tuhan menggunakan situasi sederhana dari sebuah masalah antara seorang pria dan istrinya untuk mendapatkan Esther, dan dia membuat semuanya bekerja sama karena dia bekerja di belakang layar untuk memenuhi semua kehendaknya. Kedaulatan Pada Allah. akhirnya. Baik. Apalagi? Dalam agama Kristen, seorang wanita dihormati. Misalnya Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Hal itu berarti dia harus dekat dengan hatinya dan dia harus menunjukkan cintanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah mempelajari bahwa pesta besar yang berlangsung selama 6 bulan atau 180 hari dipegang oleh seorang raja besar yang memerintah lebih dari 127 provinsi. Duduk di hadapannya para pangeran dan pejabat, pesta ini berakhir dengan kegagalan dan hubungan antara raja dan ratu pun ikut gagal. Dan betapa banyak pesta yang berakhir dengan kegagalan dan kehancuran. Semua pesta duniawi dan semua sumber kebahagiaan duniawi dan semua penampilan glamor yang ada di dunia ini sebenarnya adalah bohong. Itu semua bohong, tidak ada pesta sejati yang merupakan pesta Injil ketika Tuhan memanggil Anda untuk datang kepada Kristus. Di pesta itu ada korban yang dipersembahkan, yaitu Kristus yang dipersembahkan di atas kayu salib. Tidak mungkin hubungan ini berakhir dengan kegagalan ketika Anda menerima Kristus. Tetapi saya tahu seseorang yang tentangnya Alkitab mengatakan bahwa dia menerima panggilan itu dan dia datang ke pesta itu, kemudian melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Pesta Injil tidak diadakan oleh orang besar seperti Ahasiweros, tapi diadakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Raja yang terbesar. Dan pesta ini tidak memiliki anggur untuk diminum seperti yang dilakukan orang-orang di sini, di bumi. Tetapi dalam pesta ini, firman Tuhan ditawarkan. Roh Kudus ditawarkan. Sebuah pesta di mana tidak ada orang yang mengenakan kain sutra. Tetapi pada pesta Injil ini, Anda akan menerima jubah keselamatan dan jubah kebenaran. Ini adalah pesta Injil yang berdasarkan pada pengorbanan, yaitu kematian Kristus, Sang Penebus. Datanglah kepadanya. Dengan kesengsaraan Anda, dengan kelemahan Anda, dengan kesedihan Anda, dengan masalah keluarga Anda. Dan di pesta ini Anda akan mendapatkan kehidupan baru. Anda akan menerima rekonsiliasi. Anda akan dibenarkan. Dosa-dosa Anda akan diampuni dan hati Anda akan penuh dengan sukacita, kegembiraan yang abadi. Mari jika Anda mendengarkan saya dimanapun Anda berada, dan Anda mencoba bersukacita pada pesta rakyat yang telah kita dengar, saya menyarankan Anda untuk mengabaikan pesta seperti itu. Dan sumber kegembiraan palsu itu dan menerima Kristus. Dan Anda akan menerima sukacita abadi. Dan Anda akan pergi dengan sukacita. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertaimu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.